Oke, dari kita mau ngebahas satu drama nih yang agak stres sama aneh ya. Jadi lagi rame satu orang tuh yang nicknya Ayami. Atau kita sebut aja Anissa. Jadi si Ayami ini nih morotin satu orang tuh yang nicknya si Xiao Yixien. Si Xiao Yixien ini curhat di Facebook. Di mana dia tuh udah ngabisin duit sekitar 30 juta lebih buat si Ayami ini. Ya dia kalau gue lihatnya sih kena sindrom I can fix her ya. Tapi bukannya dia benerin si Ayami, malah dia bikin hampir gila. Jadi dia udah tahu latar belakangnya si Ayami ini, di mana dia tuh dari broken home, terus ya pernah selingkuh lah, terus pernah anu-anu lah. Cuman dia kepincut tuh gara-gara iya si Ayami ini curhat gitu loh, cerita yang sedih-sedih tentang masalah hidupnya lah dan lain-lain. Akhirnya si Xiao Yixin ini iba gitu, akhirnya jadi nolongin. Nolonginnya juga gak tanggung-tanggung, kalau gue lihat udah benar-benar gila. Ya dari mulai makanannya, Gojek, GrabFood gitu dibayarin. Terus kosannya juga. Sampai dibikinin store juga sama dia. Terus dia juga kan cosplayer juga. Yaitu cosplaynya juga didanain sama dia. Dan top up game dan lain-lain. Banyak banget dah pokoknya. Dan kalau gue lihat-lihat juga si Xiao Yixin ini lumayan berduit tuh gak lo. Iya kayak dia buka tuh itu orang yang bisa komen, kasih saran sama dia kasih duit 200.000 gitu loh. Iya, tapi si Ayami bukannya makin bener, makin gila gitu loh. Jadi katanya dia udah begitu, udah sampai effortnya kayak gitu, ya dia masih balikan sama mantannya gitu, selingkuh, masih anu-anu juga, mantannya juga kasih tahu. Terus yang paling parah, ternyata plot twist, si Xiao Yixin sendiri itu juga dijadiin selingkuhan. Ternyata dia ada cowok lain sebelumnya. Nah, yang bikin kaget lagi, abis si Xiao Yixin ini cerita gitu loh. Orang-orang di komenan tuh kaget katanya pada kenal dia katanya. Hah, ini Ayami nih katanya yang cosplay, katanya Roblox juga katanya soalnya dia lumayan ada nama. Orang-orang juga ada yang curhat katanya pernah ngalami ada hubungan juga sama dia. Ya karena itu sama dikasih cerita sedih-sedih gitu loh, pinjem duit, minta duit dan lain-lain. Akhirnya orang juga ini. Nah, itu makin shock. Akhirnya komenan-komenan sekarang kan orang biasanya ya itu masih ada yang ngebelain gitu loh. Oh nggak begitu deh ini semuanya ngehujat dia aja. Ya ada dua macam sih kalau gue lihat orang-orang komennya. Ya satu tuh yang goblok-goblokin si Xiao Yixin. Yang satu lagi ada yang ngeledekin si Ayami ini. Jadi kan nongol tuh foto aslinya katanya. Anjing ini katanya dempul filternya sama dempul make up 10 cm katanya. Mukanya berubah jauh katanya. Ini mas pakai ini. Pokoknya gila dah. Tapi terakhir-terakhir si Xiao Yixin ini masih baik. Jadi dia masih silaturahmi lebaran. Tapi bukannya disambut, dia malah didatengin sama bapaknya si Ayami. Anjing dibawain ormas. Ternyata bapaknya anggota ormas. Kena Sherlock dia. Ya kalau gue sih jujur aja, gue setelah baca ceritanya ya gue ketawa-ketawa sih di sini, tapi gue nggak mau ngatain ya si cowok gitu atau si cewek gitu kayak orang gitu hina fisik, nggak gue nggak mau gitu loh. Ya yang gue harapin sih ya si ceweknya tobat, ya si cowok ya semoga dapat yang lebih baik lagi. Ya anggap aja pembelajaran gitu, duitnya anggap aja ini biaya anu-anu yang sangat amat mahal. Cuma gue nggak bisa nyalahin si cowok ini, tau gak lo kenapa? Karena itu salah satu budaya dari orang Indonesia. Dan gue sendiri juga ngalamin tuh gak lo. Ya budaya Indonesia yang gue maksud nih ada dua. Satu nih orang Indonesia itu bener-bener baik banget. Ini jujur, lo kalau nanya ya sama orang luar gak bakal ada yang sebaik orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu gampang, satu tuh gampang kasihan. Terus yang kedua tuh gampang gak enakan gitu loh. Jadi misalnya lu diceritain sedih apa gitu, ya lu gampang aja gitu loh keluar duit gitu loh. Lu boleh tanya dah sama orang luar, di mana orang bisa kayak orang Indo tuh gue lu ya, misalnya diceritain gue perlu ini mendadak langsung keluarin duit aja ngasih gitu atau kasih pinjem. Kalau di luar tuh orang ya walaupun itu minimal mereka perlu jaminan atau penuh bukti gitu loh. Ya kalau itu bener-bener tuh dia lagi ada masalah. Kalau orang Indonesia enggak anjir. Karena gue sendiri juga ngalamin ya kayak begitu tuh gak lu. Ya ada temen kerja gue gitu cewek, ya curhat gitu dibilang dia ada masalah, ya udahlah gue kasih gitu, tapi ternyata setelah gue cek dan ada orang yang cerita dipakai buat nyelot anjing duit gue. Terus ada juga yang minjem minjem, ya pinjem pinjem balik biji lu meleduk anjir.
Itu ya dari semua yang pada minjem gue ya, itu baliknya cuma sekitar 10% anjir orang yang balikin duit. Ya terus ada juga budaya kedua. Budaya kedua ini juga nongol gara-gara budaya ke satu gitu loh. Karena ada orang-orang Indonesia nih ya, kalau gue bilang kebanyakan yang baik, akhirnya orang-orang juga jadi keenakan gitu loh. Jadi orang-orang ini gampang minta, gampang ngutang gitu loh. Ya lu cek aja lah sekarang. Itu tuh banyak orang-orang sekarang tuh kayak udah kebiasaan minta sama ngutang gitu loh. Makanya kan pinjol tuh tumbuh subur di Indo. Oh di negara lain, di negara maju mana laku anjir pinjam udah bunganya gede gitu. Orang tahu konsekuensi. Kalau di sini bilang, ah gampang anjir, cuma modal foto-foto KTP udah sama aja kayak minta. Ya karena begitu gitu loh. Karena kebiasaan gitu loh. Orang minta dikasih, orang utang dikasih. Begitu dikasih ya kayak sesuatu hal begitu yang duitnya gampang, ya udah jadi begitu. Ya makanya kalau gue bilang nggak sepenuhnya salah si cowok ini juga. Karena ya budaya kita juga mendukung hal-hal kayak begini. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.